What's up, the Chels? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? I hope all of you doing well today. Yes, jumpa lagi di episode ke-121. Kemarin kita sudah membahas review antara Chelsea versus Aston Villa yang tentu saja dimenangkan oleh Chelsea dengan skor 3-0. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di episode ke-121 kali ini kita akan membahas beragam informasi seputar Chelsea Football Club dan juga update terkini terkait football secara universe ya. Namun sebelum lanjut seperti biasa, first thing first ya, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like dan juga buat yang pertama kali menonton dari channel CBC dapat juga klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Well, apakah teman-teman sudah impress dengan performance dari Nicholas Jackson sejauh ini? Well, kalau belum ya, CBC punya rumor transfer dari Ryan Taylor Sport. Ya, Chelsea dan Manchester United sedang memonitoring Liam Delap progres di mana saat ini Manchester City mempunyai buyback clause dengan penambahan negosiasi 20% sell on di saat mereka menjual penyerang itu ke Ipswich untuk 20 juta pound sterling di Juli. Ya, kalau kita bisa lihat statistik dia ini dari 14 pertandingan dia berhasil mencetak 6 gol dan juga 1 assist yang berarti dia ini di tim sekecil Ipswich ya itu berhasil membuktikan dirinya dengan mencetak rata-rata 1 gol setiap 2 kali pertandingan ya. Sehingga Nicholas Jackson sendiri ya dari 18 pertandingan dia ini berhasil mencetak 9 gol dan 3 assist dan tentunya dengan skuad elit yang di belakangnya dia ya dari Chelsea di mana CBC menilai bila Chelsea mengambil Dilap ya maka sepertinya tidak ada progres yang cukup signifikan ya untuk mengupgrade dari posisi striker ini dan ya lebih baik kita stick on Nicholas Jackson ya bahkan ya bukan tidak mungkin teman-teman penilaian dari CBC ini dapat berubah bila itu Jackson dapat melanjutkan performance-nya seperti saat ini hingga di akhir Desember nanti. Di mana ya sepertinya kita tidak lagi membutuhkan Victor Osimhen ataupun Victor Gyökeres. Well, kemungkinan tinggal kita cari pelapisnya saja dengan harga ya mungkin sekitar di bawah 40 juta pound sterling ya. Namun satu yang perlu diingat teman-teman bahwa Liam Delap ini adalah pemain ex Manchester City yang tentu saja sudah pernah berhubungan dengan Enzo Maresca saat menjadi staf pelatih dari Pep Guardiola. So, we'll never know guys ya. Mungkin saja Maresca itu punya pandangan sendiri ya mengenai potensi dari Liam Delap ini ya. We'll see guys, we'll see. Oke, next dikutip dari Vejases, beberapa Saudi klub dan PSG telah menawar 60 juta euro untuk Nkunku. Nah, ini yang CBC cukup dilema ya teman-teman di mana dia ini adalah top scorer ya namun dengan performance Enzo Fernandez ya sepertinya agak sulit karena Enzo Fernandez ini kan bermain di box to box ya plus sebagai shadow striker ya so sepertinya Gungku ini mungkin sudah saatnya pergi dari Chelsea ya karena di usianya yang sangat matang ya, yaitu 26 tahun, tentu saja dia ini tidak akan mau ya menjadi pelapis dari first team ya. Well, CBC ini berharap di laga Southampton 3 hari lagi, Nkunku itu dapat diplot menjadi pemain nomor 10 atau shadow striker dan box to box itu diisi oleh Joe Felix. Kita akan lihat sejauh mana kualitas Nkunku di Premier League karena kita tahu dia ini hanya turun 1 kali ya saat pertandingan melawan Manchester City di laga perdana Premier League ya, di mana saat itu dia tuh diplot sebagai left winger. So we will see guys. Oke, next kita mendapat kabar buruk dari Bobby Vincent. Ya, Enzo Maresca mengkonfirmasi Wesley Fofana mendapat cedera pada hamstringnya. 3, 4, atau 5 minggu sebagaimana Enzo sampaikan terkait pemain belakangnya absen. Hmm.
Next, dari Fofana sendiri, ya Wesley Fofana meremehkan cederanya. Sedikit peringatan otot seperti yang sering terjadi setelah cedera panjang. Tidak ada yang serius, tubuh sedang melakukan penyesuaian. Kami akan kembali lebih kuat seperti biasa. Percayalah pada your guy. Ya, berarti percaya pada Fofana yang menyampaikan hal ini. Aduh, baru saja ya kita melihat performance yang sangat bagus ya, progres Fofana dari minggu ke minggu ya, terus progres dengan baik. Sayang sekali dia ini harus bergabung bersama Rhys James yang juga cedera hamstring. Oh man, mana lagi posisinya dia itu sama-sama ya di sebagai right center back ya. Well, kemungkinannya Badia Shield itu akan stepping up ya, mengisi kekosongan di right center back atau mungkin Levi Cowell yang digeser ke right center back sehingga Badiashile mengisi left center back. Tapi yang pertandingan kemarin kita lihat Levi Cowell tetap di left center back dan juga Badiashile yang mengisi di right center back untuk menggantikan Wesley Fofana yang cedera saat itu ya. Ya, semoga saja Badiashile ini dapat terus progres meningkat kesulitan dari dirinya karena kita tidak mungkin ya memainkan Disasi sebagai right center back ya. Kemungkinannya antara Badiashile atau Tosin. Namun feeling dari CBC sih sepertinya lebih ke Badiashile ya. Karena performance dia itu cukup bagus saat melawan Liverpool dan juga di melawan kemarin melawan Leicester ya minggu lalu. So we will see guys. Hopefully ya Fofana itu dapat segera pulih seperti yang dia sampaikan di Instagram ya. Break the leg Fofana and Rhys James. Oke, untuk menutup video dari CBC ini, CBC punya kabar buruk ya dari pertandingan semalam di kompetisi Serie A antara Fiorentina versus Inter Milan, di mana ada salah satu pemain Fiorentina yaitu Eduardo Bove itu tiba-tiba kolaps ya. Oke, kita lihat videonya. Ya, dikutip dari Ben Jacobs, duka dan doa bersama Eduardo Bove setelah dia pingsan saat pertandingan Serie A Fiorentina menjamu Inter Milan. Permainan telah ditunda. Next, Fiorentina mengkonfirmasi Eduardo Bove kehilangan kesadaran selama pertandingan melawan Inter Milan dan saat ini berada di bawah obat penenang farmakologis dan dirawat di rumah sakit dalam perawatan intensif. Dia tiba di rumah sakit dalam kondisi hemodinamik yang stabil dan tes kardiologis dan numerologis pertama yang dilakukan tidak menunjukkan adanya kerusakan akut pada sistem saraf pusat dan sistem kardio pernapasan. Buffet akan dievaluasi kembali dalam 24 jam ke depan. Ya, so sad ya teman-teman. Kalau kita melihat ada siapapun itu ya pemain eh, sepak bola itu cedera dan kolaps seperti ini ya. Dan kita sudah mendengar beberapa kabar banyak yang ya kolaps kemudian eh, sudah pass away ya teman-teman. Jadi semoga saja Eduardo Bove ini dapat segera pulih dan sembuh ya, mengingat usianya itu masih 22 tahun dan jenjang karirnya tentu saja itu masih sangat panjang ya. All the best Eduardo, may God heal you. Oke, that's all di episode ke-121 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. Keep safe, guys.
God bless and keep the blue flag flying high. Come on, the Chels.